Gue gak pernah nyangka hidup gue bakal sampai di titik di mana tiap bangun pagi yang gue pikirin cuma utang. Bukan mimpi, bukan rencana masa depan, tapi tagihan yang harus dibayar dan bunga yang terus nambah. Rasanya kayak hidup dikejar sesuatu yang gak kelihatan. Dulu gue ngerasa hidup gue biasa aja. Punya penghasilan walaupun gak besar tapi cukup. Sampai akhirnya gue mulai ngerasa kurang dan pengen hidup lebih enak. Pengen ikut gaya hidup orang lain yang kelihatannya lebih naik level. Awalnya semua terasa normal. Gue mulai pakai paylater, kartu kredit, cicilan ini itu. Setiap kali pakai selalu ada alasan. Nanti juga kebayar, ini masih aman. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Gue mulai beli hal yang sebenarnya nggak butuh. Nongkrong makin sering, dan tanpa sadar gaya hidup gue naik sementara penghasilan tetap. Yang paling bahaya, gue nggak pernah bener-bener ngecek total utang gue. Sampai akhirnya, satu hari gue coba hitung semuanya. Satu persatu gue buka tagihan, gue jumlahin, dan di situ gue langsung diem. Angkanya jauh lebih besar dari yang gue bayangin. Di situ gue mulai panik, tapi juga bingung harus mulai dari mana. Sejak hari itu hidup gue berubah. Tiap ada notifikasi masuk, gue deg-degan. Takut itu penagihan. Tiap ada telepon dari nomor gak dikenal, gue ragu buat angkat. Malam hari susah tidur, pikiran muter terus. Gue jadi gampang stres, bahkan sempat nyalahin keadaan. Padahal kalau jujur, semua itu berawal dari keputusan gue sendiri. Titik balik gue datang saat gue ngerasa capek. Capek hidup kayak gini terus. Dan untuk pertama kalinya, gue jujur sama diri sendiri kalau gue harus berubah. Gue mulai catat semua utang gue secara detail. Walaupun sakit liatnya, tapi itu bikin gue sadar posisi gue sebenarnya. Dari situ gue mulai beresin satu persatu. Gue fokus bayar utang dengan bunga paling tinggi dulu. Gue tekan pengeluaran, yang gak penting gue cut. Nongkrong gue kurangin, belanja gue tahan. Gue juga mulai cari tambahan penghasilan. Apapun yang bisa nambah pemasukan gue lakuin. Prosesnya nggak enak, banyak godaan. Apalagi waktu lihat orang lain masih bisa santai, sementara gue harus nahan diri. Kadang gue ngerasa iri, tapi gue ingat tujuan gue. Bulan demi bulan gue jalanin. Pelan tapi pasti utang gue mulai berkurang. Walaupun gak langsung hilang, tapi ada progres. Dan itu yang bikin gue tetap lanjut. Sampai akhirnya momen itu datang, utang gue lunas. Rasanya lega banget, kayak beban berat yang selama ini gue bawa akhirnya lepas. Tapi gue sadar, gue gak mau lagi balik ke titik itu. Gue gak mau lagi hidup dari utang. Dari situ gue mulai belajar tentang keuangan, dan akhirnya gue kenal yang namanya investasi. Awalnya gue takut salah lagi. Tapi kali ini gue gak mau asal. Gue belajar pelan-pelan dan mulai dari yang kecil. Gue sisihin uang sedikit demi sedikit. Gue juga mulai ubah cara pikir gue. Dulu kalau punya uang, langsung kepikiran buat dihabisin. Sekarang gue mikir gimana caranya uang itu bisa berkembang. Gue belajar nunda kesenangan, belajar sabar, dan belajar disiplin. Gue juga mulai ngerti kalau investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi soal konsistensi. Sekarang hidup gue mungkin belum sempurna. Gue juga belum jadi orang kaya, tapi gue jauh lebih tenang. Gue gak lagi dikejar utang, gue punya kontrol atas keuangan gue, dan gue punya arah yang jelas. Kalau gue lihat ke belakang, perjalanan dari utang ke investasi itu memang gak mudah. Banyak godaan, banyak tekanan, dan banyak momen di mana gue hampir nyerah. Tapi justru dari situ, gue belajar hal yang gak pernah gue pelajari sebelumnya. Tentang tanggung jawab dan pentingnya keputusan kecil setiap hari. Kalau Uno lagi ada di posisi yang sama, lagi kejebak utang dan ngerasa berat, gue cuma mau bilang satu hal. Lo gak sendirian. Selalu ada jalan keluar. Mungkin gak cepat, mungkin butuh waktu. Tapi selama lo mau mulai dan konsisten, semuanya bisa berubah. Karena pada akhirnya, perubahan besar itu datang dari langkah kecil yang lo lakuin setiap hari.
Dan gue adalah bukti kalau dari kondisi yang paling berantakan pun, kita masih bisa bangun lagi.